Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ulansari, NPM 1901071018, Prodi Tadris IPS, kelas B semester 4, mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan IPS dari Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Desa Raja Basalama di masa pandemi COVID-19. Bab 1 Pendahuluan, latar belakang masalah. Dunia saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang disebabkan oleh virus corona. Virus ini merupakan keluarga besar dari virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, corona diketahui dapat menyebabkan infeksi pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Penyebaran virus ini terjadi dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernafasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Hal inilah yang menyebabkan virus ini menyebar dengan sangat cepat. Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat COVID-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat COVID-19 diantaranya kelangkaan barang, adanya prasangka dan diskriminasi terhadap korban COVID-19, peningkatan tindak kriminal, melemahnya sektor pariwisata, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Berdasarkan uraian di atas, saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Desa Raja Basalama di masa pandemi COVID-19. Identifikasi masalah. Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, di antaranya sebagai berikut. 1. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Raja Basalama. 2. Sebagian masyarakat menganggap pembatasan kebijakan social distancing yang dikeluarkan pemerintah sangat berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi mereka. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini penulis akan membatasi masalah kondisi ekonomi masyarakat serta pembatasan aktivitas sosial di Desa Raja Basalama akibat dari pandemi COVID-19. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah kondisi sosial masyarakat di Desa Raja Basalama di masa pandemi COVID-19? 2. Bagaimanakah keadaan perekonomian masyarakat di Desa Raja Basalama di masa pandemi COVID-19? 3. Apakah pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Raja Basalama? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 1. Untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat di Desa Raja Basalama di masa pandemi COVID-19. 2. Untuk mengetahui keadaan perekonomian masyarakat di Desa Raja Basalama di masa pandemi COVID-19. 3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Raja Basalama. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Hasil yang akan diperoleh dalam penelitian ini secara teoritis diharapkan agar dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial. 2. Manfaat praktis. Bahan masukan bagi masyarakat dalam membangun suatu perubahan dalam kondisi sosial dan ekonomi di Desa Raja Basalama di masa pandemi COVID-19. Dapat dijadikan dasar penelitian yang lebih mendalam terhadap kondisi sosial dan ekonomi di Desa Raja Basalama di masa pandemi COVID-19. 3. Manfaat akademik, yaitu untuk menambah wawasan serta bekal kelak jika akan memasuki dunia pendidikan sebagai hal yang sangat bermanfaat dan untuk memperluas wawasan. Bab 2. Kajian teori. 1. Sosial. Sosial merupakan kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, namun sulit bagi kita untuk mengartikannya dan mencari definisinya yang universal. Secara umum, definisi sosial diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan masyarakat. Pada dasarnya, sosial juga menjadi cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat. 2. Ekonomi. Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki
untuk memenuhi kebutuhan mereka yang disebut ilmu ekonomi. Definisi yang lebih populer yang sering digunakan untuk menerangkan ilmu ekonomi tersebut adalah salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya. 3. Masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama-sama untuk mendiami wilayah tertentu, dan saling bergaul serta mempunyai kebudayaan dan memiliki pembagian kerja dalam waktu relatif lama dan saling bergantung. Memiliki sistem sosial budaya yang mengatur kegiatan para anggota serta memiliki kesadaran untuk akan kesatuan dan perasaan memiliki, mampu untuk bertindak dengan cara yang teratur dan bekerja sama dalam melakukan aktivitas yang cukup lama pada kelompok tersebut. 4. Pandemi COVID-19. COVID-19 atau coronavirus merupakan suatu virus dengan RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Virus jenis ini masuk pada golongan ordo Nidovirales dari keluarga Coronaviridae. Coronavirus tersusun membentuk struktur seperti kubus dengan protein S yang berlokasi di permukaan virus. Protein S atau disebut juga spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S berperan dalam penempelan dan masuknya virus ke dalam sel host, yakni interaksi protein S dengan reseptornya pada sel inang. Kajian studi yang relevan. Adapun penelitian yang relevan dilakukan oleh yang pertama oleh Rian Pasca Aulia dan Niki Rizkyansyah dengan judul Kajian Dampak COVID-19 terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Provinsi Jambi. Adapun perbedaannya dengan proposal ini adalah pada jenjang tingkat wilayah. Rian Pasca Aulia dan Niki Rizkyansyah meneliti pada tingkat wilayah provinsi, sedangkan proposal ini pada tingkat desa. Kedua, analisis dampak COVID-19 terhadap sosial ekonomi pedagang di Pasar Klaten dan Wonogiri oleh Rizky Nur Azimah dan kawan-kawan. Adapun perbedaannya dengan proposal ini yaitu pada tingkatan wilayah. Rizky Nur Azimah meneliti pada tingkatan pasar, sedangkan proposal ini pada tingkat desa. Rizky Nur Azimah meneliti sosial ekonomi pedagang, sedangkan proposal ini pada sosial ekonomi masyarakat desa. Kerangka berpikir. Dunia dikejutkan dengan kejadian yang tidak pernah ada sebelumnya. Penyebaran coronavirus disease 2019 yang berawal dari Cina begitu cepat menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia. Dalam waktu singkat, banyak korban yang meninggal dunia akibat terjangkit virus ini. Situasi ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan Rizky Nur Azimah dan kawan-kawan berjudul Analisis Dampak COVID-19 terhadap Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Klaten dan Wonogiri, yang menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 telah membuat kerugian dalam bidang ekonomi maupun sosial. Pemahaman masyarakat di Kabupaten Klaten dan Wonogiri mengenai apa itu virus juga tidak luas. Masyarakat hanya mengetahui virus corona adalah virus yang menyerang pernafasan dan dapat menular dari manusia ke manusia lain melalui percikan air liur atau droplet. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambar lengkap mengenai setting sosial, atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Sedangkan pendekatan kualitatif yang dimaksud dilakukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Prosedur penelitian. 1. Tahap perencanaan. 2. Tahap melaksanakan tindakan. 3. Tahap pengamatan atau observasi.
4. Tahap analisis dan refleksi, teknik dan instrumen pengumpulan data. 1. Wawancara, 2. Observasi, 3. Dokumentasi. Teknik analisis data. 1. Pengumpulan data, 2. Reduksi data, 3. Display data, 4. Pengambilan kesimpulan. Jadwal pelaksanaan penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2021. Peneliti memerlukan waktu kurang lebih 1,5 bulan dalam melakukan penelitian, yaitu sejak akhir bulan Februari sampai dengan pertengahan bulan April tahun 2021. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Raja Basalama, Kecamatan Labuan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Sekian presentasi mengenai proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.